di muka bumi ini, bagi kita tidak ada satupun persoalan yang lebih penting dan paling esensi dibanding persoalan tauhid. Dan landasan tauhid kita yang pertama, apa yang sering kita telah pahami dan pelajari, yakni kalimah la ilaha illallah. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang ternyata dalam memahami makna kalimah la ilaha illallah masih jauh dari apa yang ditetapkan oleh syariat yang mulia ini. Terkadang ada banyak di kalangan kita, asal dia telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dijamin dia tidak akan pernah lagi hidup dalam kesesatan, kesyirikan, atau bahkan yang paling ekstrim kemurtadan. Dengan alasan, bukankah saya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bersamaan dengan itu, menariknya ketika dia melakukan sholat, kita tanya, apakah ada pembatal sholat? Dengan lantang dan tegas dia menjawab, ya ada pembatal sholat. Dia yakin dan dia bisa menyebutkan, oke. Apakah ada pembatal wudhu? Apakah setiap orang yang wudhu berarti akan suci selamanya abada? Tidak. Ada pembatalnya, dia yakin. Saum sama, haji sama. Dia yakin ada pembatal-pembatal. Tapi giliran justru kalimat tauhid yang merupakan panglima segala urusan, lalu dia memandang tidak ada pembatal tauhid asal kita sudah mengucapkan dengan lisan kita. Allahul musta'an. Ini sudah. Jika sholat ada pembatalnya, jika wudhu ada pembatalnya, jika saum ada pembatalnya, jika ibadah lain ada pembatalnya, sampai sedekah juga ada pembatalnya seperti mengungkit-ungkit pemberian kita dan sebagainya, maka apatah lagi kalimat tauhid. Makanya konsep kalimat tauhid ini tidak semudah yang seperti kita bayangkan. Betapa tidak dalam Quran surah Muhammad ayat 19. Makanya Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketika Allah hendak menyampaikan kepada kita satu konsep terpenting yang dengan sebab itu dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para ulama menafsirkan liya'budun pada ayat ini adalah liwahidullah wa la yusyriku bihi syai'a. Agar Anda mengesahkan Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan. Tujuan utama mengapa Allah ciptakan kita, ciptakan alam semesta, agar kita mentauhidkan. Jadi yang dimaksud liya'budun ayat ini liwahidullah, agar Anda mengesahkan Allah. Kalangan-kalangan sufi yang tersesat sering membawa hadis palsu. Kalau tidak karena Nur Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam ini. Ini semua adalah kedustaan kalangan-kalangan sufi. Na'udzubillah min dzalik. Tujuan utamanya ini, Allah menciptakan alam sekali lagi tauhid. Yaitu untuk la ilaha illallah. Makanya pada ayat tadi, ketika Allah hendak menyampaikan satu konsep penting tentang la ilaha illallah, Allah dahului, fa'alam. Apa sih fa'alam? Ketahuilah dengan ilmu. Bukan sekedar Anda mengucapkan dengan lisan tanpa tahu konsepnya. Ada berapa rukun tauhid? Apa saja yang harus syarat-syarat tauhid? Apa saja pembatal-pembatal tauhid? Makanya di sini dikatakan fa'alam. Ketahui dulu dengan ilmu. Sebab konsep tauhid jauh lebih membutuhkan ilmu. Lebih dari pengetahuan kita atas masalah cara wudhu, pembatal wudhu, syarat wudhu, cara sholat, pembatal sholat, cara saum, pembatal saum. Jauh lebih penting lagi tauhid. Sebab panglimanya di sini. Hatta kita nangis-nangis sholat, saking khusyuknya sampai keluarnya air mata darah, tapi tauhid kita rusak, apalagi dengan syirkul akbar, naudzubillah la habitu ankum. Kami hapus semua amalan yang Anda lakukan. Kalau syirkul billah, syirkul akbar. Makanya konsep ini dalam surah Ali Imran ayat 18. Kita ini sering
tentu kita sudah sama-sama ya bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tentang konsep la ilaha illallah. Ketika ditanyakan kapan seseorang dianggap bisa bersaksi, ana tanya, kamu jadi saksi ya? Ya. Apa kamu tahu? Enggak, katanya. Saksi kok katanya? Yang namanya saksi itu Anda tahu sendiri. Paham kasusnya, kronologinya. Baru disebut Anda benar bersaksi. Kalau ya jadi saksi di dunia aja, kalau kita jadi saksi tapi ditanyakan dari mana Anda tahu, kan Anda saksi. Ini saya dengar-dengar. Saksi kok dengar-dengar? Jangan dengar-dengar. Yang jelas saksi. Asyhadu. Apalagi ini saksi tentang tauhid. Makanya dalam surah Ali Imran ayat 18. Ayo kita lihat. Siapa yang kesaksiannya diterima oleh Allah tentang konsep tauhid? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. La ilaha illahu. Sesungguhnya yang menjadi saksi tentang kebenaran konsep la ilaha illallah itu, yang pertama siapa? Syahidallah, Allahnya sendiri yang pertama. Allah menjadi saksi bahwa dirinya la ilaha illahu. Pertama Allahnya sendiri, saking besarnya. Yang kedua, wal malaikah, para malaikat. Yang ketiga, wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ahli ilmu yang menegakkan kebenaran. Di batas saksi yang sahih tentang konsep tauhid itu hanya 3. Sudah jelas saksi pertama ya kita bukan, karena saksi pertama Allah. Kedua, malaikat, jelas kita bukan. Tinggal kita hanya ada kemungkinan ketiga jika memenuhi syarat. Siapa? Wa ulul ilmi qaiman bil qist. Yang jadi masalah, kita sudah masuk kategori ini, bro. Yang benar-benar memiliki ilmu tentang konsep itu. Atau jangan-jangan selama ini kita dalam konsep ini masih ngeblend. Makanya pada saat pertemuan kajian kita terakhir, ya dulu itu di sini, waktu itu anak kan masih preambul ya, mukaddimah tentang konsep la ilaha illallah. Anak tanyakan, apa la ilaha illallah? Kebanyakan dari kita mengatakan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Atau tiada ilah selain Allah. Maaf, ini batil, tidak benar. Kita jangan pakai bahasa subhat. Ini kurang tepat. Alah, menteh kurang tepat. Bahasa ngagok ini. Ya, bahasa dini itu yang jelas. Putih, hitam. Nggak ada abu-abu. Kita bukan politikus. Sebab kadang kalau kita akan jawab gini aja, ini kurang tepat. Kurang tepat tuh priwe. Sing jelas. Ya, batil. Tidak benar. Kalau la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, itu manhajnya Roma Irama. Dalam lagunya la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, itu manhajnya Roma. Lagu awal. Ya. Nah, bukan la ilaha illallah barang siapa. Ini adalah penafsiran kalangan-kalangan sufi yang tersesat. Sehingga mereka menjadi kacau akidahnya dikarenakan salah dalam memahami konsep la ilaha illallah. Makanya ikhwah, coba kita jelaskan dulu. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu secara pasti bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau anak pengen tanya dulu di awal, ada tidak Tuhan selain Allah? Pertanyaan pertama ada. Ini kan konsep tauhid kita harus mateng nih. Anak tanya dulu, menurut yang antum pahami selama ini, Tuhan selain Allah ada enggak? Berat kalau kita menjawabnya
kita ada, berarti pengertian tadi tidak ada Tuhan selain Allah langsung batil. Sebab antum sendiri tadi mengatakan ada. Mengapa kita mengartikan Allah tidak ada? Harusnya ada dong. Kan ini kita kadang-kadang di sini kacau baru di sini juga. Jadi sebetulnya ada enggak Tuhan selain Allah? Secara pasti ada. Hanya bedanya Tuhan selain Allah adalah batil. Yang hak cuma Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disebut musyrik. Bukankah kita menyebut si fulan itu musyrik karena dia menyatakan ada sesuatu yang dipandang sebagai Tuhan selain Allah? Kalau tidak disebut, kalau nggak ada Tuhan selain Allah, kalau begitu yang pada nyembah-nyembah kuburan, nyembah-nyembah keris, bukankah kita sebut dia musyrik itu karena dia menganggap ada Tuhan selain Allah? Bukan tidak ada, ada. Cuma Tuhan dia batil selain Allah. Bukan tidak ada. Kemarin dalam Ana membawakan Quran surat Al-Qasas ayat 28. Sebelum Ana bawakan, Ana kemarin memberi ilustrasi. Begini ilustrasinya. Allah itu tidak mungkin melarang sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Di Quran enggak ada janganlah kamu makan tembok, sebab kasus orang makan tembok enggak ada. Kalau Allah melarang sesuatu, pasti sesuatu itu ada. Babi jangan kau makan karena babinya ada. Andai babi enggak ada, ngapain Allah melarang babi? Sia-sia dong. Ini sebelum Ana jelaskan dulu. Ketika Allah melarang sesuatu, sesuatu yang dilarang itu real. Jika konsep ini sudah dipahami, yuk kita lihat Quran surat Al-Qasas 28. Begini. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ. Janganlah kalian menyeru bersama Allah ilahan akhar. Ilah yang lain. Ilah itu jamak. Alihah itu jamak dari ilah. Jangan kamu di samping Allah menyeru Tuhan yang lain. Berarti Tuhan yang lain ini ada enggak? Kalau tidak ada, ngapain Allah menyebut melarang? Melarang itu kan ada kasus. Ada orang yang selain Allah menjadikan sesuatu yang lain sebagai Tuhan juga. Ada Tuhan yang lain. Bedanya batil. Yang hak dia Allah. Makanya secara pasti penafsiran la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah tidak benar. Karena kalau begitu nanti tidak ada yang disebut musyrik. Makanya ikhwah, kita lihat surat tambahan. Surat Yunus 106 menguatkan tadi konsep ini. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Wala tad'u min dunillah. Jangan kamu menyeru beserta Allah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Apa-apa yang sebetulnya yang kau seru selain Allah itu. Apa yang kau seru selain Allah? Bisa malaikat, bisa para nabi, bisa para habib, bisa kuburan-kuburan, bisa keris, bisa jimat. Apapun yang kau pandang ilah selain Allah. Apapun. Jangan kau seru mereka. Kenapa? La yanfa'uka wa la yadurruk. Sebab apapun yang kau suruh selain dari Allah, la yanfa'uk, tidak bisa memberi manfaat kepadamu, wa la yadurruk, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepada kalian. Berarti ada enggak ilah selain Allah? Kalau tidak ada, ngapain Allah melarang? Masa Allah melarang sesuatu yang enggak ada? Sia-sia dong. Tadi makanya ketika Allah melarang, jangan kamu makan daging babi, karena ada kasus orang makan babi. Bisa dipahami? Ada kasusnya, real. Ketika Allah mengatakan jangan kamu menyeru sesuatu tadi yang kau anggap Tuhan selain Allah, karena ada kasusnya orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita menafsirkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, kapan Anda akan menyebutkan si fulan musyrik? Berarti nggak ada kemusyrikan. Orang yang menyembah keris, bukankah kita menyebut dia ini berarti memuja selain Allah, menganggap Tuhan selain Allah? Bisa keris, bisa kuburan yang dianggap soleh atau apapun. La yanfa'uk wa la yadurruk.
Karena itu ikhwah, di sini tidak akan benar kita memahami konsep tauhid tanpa kita tahu dalam konsep ahlus sunnah wal jamaah. Tauhid makanya dibagi 3. Ini dulu, dasarnya di sini. Tanpa kita paham ini, selamanya kita akan tersesat dalam konsep tauhid. Ada 3 konsep tauhid, tapi dalam kesempatan ini yang mau Anda jelaskan 2 saja. Pertama, yang kemarin sudah Anda sampaikan juga ya. Namanya tauhid rububiyah. Apa rububiyah? Sudah Anda sampaikan kemarin. Rububiyah itu dari kata Rob. Rob itu artinya pencipta, pemilik, penguasa, pemelihara, pengendali, dan yang semakna dengannya. Pencipta, penguasa, pemelihara, penguasa, pengendali, dan sebagainya. Namanya Rob. Jadi kalau ada bahasa Arab Rob, maknanya selalu pencipta, penguasa, pemilik, pemelihara, pengendali, dan semakna dengannya. Maka ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Rob manusia, pencipta manusia, pemilik manusia, pengatur manusia, pemelihara manusia, dan yang semakna dengannya. Selalu kalau ada kata Rob dalam bahasa Arab, Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Robnya Al-Falaq, pencipta waktu subuh, pemilik waktu subuh, pemelihara waktu subuh, dan yang semakna dengannya. Ini keyakinan konsep bahwa Allah itu Rob. Awas, Allah itu pencipta, pemilik, penguasa, pemelihara. Tidak sekali-kali secara otomatis menjadikan orang itu muwahhid. Bahkan Abu Jahal dan orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW dulu dalam konsep ini sama keyakinannya dengan kita. Jangan kita mengira orang musyrik dulu itu nggak percaya sama Allah yang menciptakan. Keyakinan Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, yang ngatur rizki, yang nurunkan dari langit, ya hujan, namanya tauhid rububiyah. Konsep ini bahkan sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abuan yang lain, termasuk Abu Gosok, ini mah diyakini, nggak ada bedanya. Bahkan Abu Jahal percaya, iblis pun percaya. Oh, yang benar Ustaz. Sebelum anak menyebutkan bukti, anak awali dulu dari mana antum tadi menjelaskan Rob itu lebih bermakna pada konsep penciptaan, pemeliharaan, penguasaan. Betul? Mana? Mana dalil pendukung? Yuk kita lihat. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Kita lihat Al-Baqarah 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita lihat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum. Di sini sembahlah oleh kalian Rob. Siapa dia Rob? Kita lihat sambungannya. Siapa Rob? Alladzi khalaqakum. Dialah yang telah menciptakan kamu. Maka tadi, kenapa konsep Rob dalam bahasa Arab dikaitkan dengan konsep penciptaan, pencipta, pemilik, penguasa, pemelihara? Seperti di ayat ini. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Konsep Rob dengan tadi apa? Khalaqa. Sambungan ayatnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dan dia pula yang apa? Ja'ala lakumul arda firasya, menghamparkan bumi. Dan yang menurunkan minas samaa'i ma'a, menurunkan hujan. Konsep-konsep kekuasaan, penciptaan, pengaturan, namanya Rob. Dihubungkan dengan tadi awal ayatnya gimana? Wah. Ya ayuhan nas
ubudu rabbakumul ladzi. Mulai Rob, khalaqa, baru pada ayat sambungannya alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Konsep-konsep rububiyah. Sampai di sini bisa dipahami, Pak. Jadi kita sekarang tahu ya, kenapa Rob diartikan sebagai pencipta, pemilik, penguasa, pengaturan. Ya, dari ayat ini salah satunya. Sebutnya banyak, tapi mengingat waktu cukup Anda sebut. Ustaz. Nah, kalau konsep ini iblis juga mengakui Allah itu Rob. Iblis tidak pernah menentang konsep ini. Allah adalah Robku. Mana dalilnya? Al-Hasyr 16. Al-Hasyr 16. Allah mengutip perkataan iblis. Inni akhafullah Rabbal alamin. Sesungguhnya, kalaulah Anda manusia tahu. Inni akhaf. Aku sendiri, kata iblis. Akhaf. Sangat takut kepada Allah. Rabb alamin. Rabb. Karena iblis tahu dirinya pun diciptakan oleh Allah. Bukan jadi sendiri. Dia pun diatur oleh Allah. Iblis tahu. Apakah lalu ini menjadikan lalu iblis bertauhid? Sama sekali tidak. Tak ada satupun orang yang mengatakan karena iblis mengakui konsep Allah Rabb. Wah ini mukmin. Tidak ada. Kalau konsep sekedar pengakuan ini disebut mukmin, berarti iblis juga mukmin. Sebab mengaku. Bahkan sampai dikatakan Inni akhaf. Sesungguhnya aku ini takut kepada Rabb alamin. Rabb. Ya. Itu satu. Iblis. Yang kedua. Bahkan orang-orang musyrik tadi. Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abuan yang lain. Dalam konsep ini. Sekalipun mereka disebut apa? Penyembah Lata, penyembah Uzza, penyembah Manata, penyembah patung, penyembah Hubal. Betul. Tapi bukan berarti mereka itu siapa yang menciptakan langit? Hubal, Lata, Uzza. Wallahi hatta Abu Jahal tidak pernah punya keyakinan itu. Abu Jahal yakin bahwa yang memberi rezeki cuma Allah. Yang menciptakan manusia Allah. Sama seperti jawaban kita. Persis. Tidak ada satupun orang musyrik dulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW yang mengingkari konsep Allah. Yuk kita lihat. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Ngomong-ngomong pengen minum banyu putih. Klalen. Untung beda maaf belak-belakan. Lalu jadi mau ngelak tekang imut. Orang Jawa yang beli, pengen minum yang minum dikit. Benar. Ya aku niku, dia apa-apa. Bener bang, ya mau ngelak masa pengen ngomong ceramah baik, enakan ente arane. Ya kan, jazakallah khairan, syukran. Ya, suruh dikit. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Kita teruskan. Yuk kita lihat Az-Zukhruf 87. Antum lihat, ini penting ngerti bahasa Arabnya juga ya. Afan, maksudnya asal bahasa dasarnya aja. Afan ya. Asal ngerti sedikit aja. Ini, kita lihat. Wala isa'altahum man khalaqahum. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika saja kamu nih bertanya ke mereka, mereka siapa? Antum lihat semua kitab tafsir. Kepada orang-orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, semua orang musyrik yang kau perangi. Tanya suruh apa? Tentang persoalan apa? Man khalaqahum. Siapa yang menciptakan mereka? Hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, hai pokoknya semua. Anda ini. Langsung Allah sendiri yang menjadi saksi. La yaqulunna Allah.
niscaya mereka akan memberi jawaban Allah. Hatta Abu Jahal. Tidak, siapa yang menciptakan kamu? Hubal. Patung, berhala, kuburan, keris, jimat. Tidak ada. La yaqulunallah. Allah. Tanpa ragu. Apaan? Sekarang kalau anak tanya ke antum, Lem, siapa yang menciptakan diri antum? Allah. Ki, lamun anak Abu Jahal skin ki, mikirnya. Mang Abu Jahal, sing gawe ente sapa? Oh, pada kalau itu jawab persis, sis. The same as. Disangka ente mah bakal Abu Jahal mau ya beli jangan jawab berhala beli. Allah pada plek persis. Supaya jelas. Ya. Sebab banyak orang nih kesalahpahaman, disangkanya disebut musyrik itu karena dia tidak mempercayai Allah pencipta, Allah pemberi. Tidak. Dalam konsep ini mah hatta Abu Jahal. Jadi kalau begitu bedanya kita dengan Abu Jahal mana? Itulah yang nanti pada jenis tauhid kedua yang belum kita bahas. Kalau konsep ini sama. Sekedar meyakini Allah pencipta, pemilik, yang tadi yang disebut konsep tauhid rububiyah, sama antara kita dengan Abu Jahal, the same as. Benar. Kita tambahkan. Lebih panjang surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 90. Berturut-turut Allah ngejar pertanyaan rububiyah. Yuk kita lihat. Al-Mu'minun 84 sampai 90. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limanil ardu wa man fiha, bumi dan apa-apa yang terkandung di dalamnya, al-ard wa man fiha, kepunyaan siapa? Tanya tuh ke Abu Jahal, ke Abu Lahab. Kau tanya kepada mereka. Yang Nabi suruh tanya, tapi langsung Allah yang jawab sendiri. Nih jawaban mereka. Saya Allah. Nanti kau dapati sa itu bentuk jawaban masa datang. Sa. Ya. Ada saufa, ada sa. Apa bedanya sa dengan saufa? Saufa, sa. Nanti, sa nanti. Saufa nanti. Kenapa Allah terkadang menggunakan kata sa, terkadang menggunakan saufa? Usah jero-jero kok gawe ruwet sing gampang bae dikit. Terus engkau bukan pada baru, pada pinter kabeh ngelawan. Jadi halu, setengah-setengah bae ilmu. Ya, ada di pai kabeh. Engkau beli diundang maning nah naik. Yang pinter kabeh serisa kita gak ngerti ya wis. Hari ini mending ora payah hatwe setengah-setengah bae nis. Ya, stugal supaya ilmu ngagok. Bener bre, nama belak-belakan ngaji kuis. Lakan entek kadang ana sing ya hanu ini kita padahal mas sengaja memang strategi ustad. Kita lanjutkan ya ilmunya di situ rahasia kita kembali. Jadi kita ulang ya. Bulimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Tanyakan hai Muhammad SAW kepada mereka tadi tentang konsep yang sudah ditanya. Limanil ard wa man fiha. Bumi dan apa yang terkandung di dalamnya. Kepemilikan siapa? Tadi kepemilikan itu masuk konsep Rob. Rob pencipta, pemilik, penguasa, pemelihara, pengendali dan yang semakna dengannya. Jawaban orang musyrik apa? Allah sendiri yang mengakui Allah. Nanti kau dapati jawaban mereka ini hai Muhammad SAW. Saya guluna lillah. Kau akan dapati mereka akan menjawab ini kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan patung, berhala, hubal, lata, uzza, manata. Tidak. Allah pun tahu. Mereka pasti yakin bab ini. Anak pengen tanya. Sebelum ayatnya belum selesai. Jawaban orang musyrik bahwa bumi ini kepunyaan Allah. As-sahih am batil. Benar atau salah? Benar. Kita katakan ya benar. Tapi coba antum lihat. Ayatnya kan belum selesai. Setelah Allah sendiri yang mengatakan
sayaquluna lillah. Disambung apa? Qul afala tadhakkarun. Kalau begitu mengapa mereka tidak ingat? Antum lihat. Allah padahal tahu jawaban mereka kan benar. Kalau jawaban mereka ini kepunyaan Hubal, patung berhala, mengapa kamu nggak ingat? Wajar, jawabannya salah. Bisa dipahami nggak, Pak? Jawaban mereka benar, kepunyaan Allah. Allah tanya, mengapa kamu nggak ingat? Loh, kan jawaban saya benar. Ditanyain mengapa nggak ingat? Ada apa? Anda walau 1000 kali menjawab ini kepunyaan Allah, bukan kepunyaan patung berhala. Tauhid Anda tidak bermanfaat dalam konsep ini. Jika Anda hanya berhenti konsep ini, Anda belum disebut ingat. Bukan ini yang Allah tuntut, tapi tauhid jenis kedua yang nanti belum kita bahas. Makanya Allah, Qul afala tadhakkarun. Walaupun Anda jawabannya benar. Ayatnya belum selesai. Itu pada ayat 84, 85. Sekarang 86, 87. Di ayat 86 lebih tajam, lebih tegas. Redaksinya lebih langsung. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Qul Rob. Makanya katanya perlu sedikit langsung bahasa Arabnya. Siapakah Rob? Tadi Rob itu pencipta, pemilik, penguasa dan sebagainya. Siapakah Robnya? Langit yang 7 dan Rob al-Ars al-Azim. Ars yang agung. Jawabannya apa? Kau tanyakan hai Muhammad SAW kepada tuh Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abuan yang lain. Jawabannya apa? Apakah Abu Jahal jawab ini sesungguhnya pencipta langit itu patung berhala Lata, Uzza, Manata, Hubal, tak apa lah kono. Tidak. Jawaban mereka ayatnya belum selesai. Allah langsung menjawab, sayaquluna lillah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Dan Allah tahu. Ana pengen tanya, jawaban orang musyrik bahwa langit ciptaan Allah, langit dimiliki Allah, yang ngatur langit Allah, pemilik ars Allah, pencipta ars Allah. Jawaban yang benar tak enggak? Benar. Lagi-lagi sambungan ayatnya belum selesai. Allah bertanya, Qul afala tattaqun. Kalau begitu, mengapa kamu enggak takwa? Loh, jawabannya kan benar. Andai jawaban mereka, langit ini ciptakan patung, Lata, Uzza. Allah tanya, mengapa kamu nggak takut? Pantas, sebab jawabannya salah. Loh, ini jawabannya benar Allah, masih tanya, kenapa kamu nggak takut? Salahnya di mana? Berarti bukan pada konsep ini. Ada konsep lain yang jauh lebih penting. Bisa dipahami? Dan ayat ini nanti di rumah sendiri saja ya. Masih ada sambungannya. Kayak gulmam biadihi malakutu kulla syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna Allah. Terus ayatnya. Konsep-konsep rububiyah. Mereka menjawab Allah. Allah. Oh, sama dengan kita. Persis. Ya, ikhwah. Jadi kalau begitu, sekarang kita tahu, kita rangkum. Tauhid pertama tadi namanya tauhid rububiyah. Rububiyah itu artinya berkeyakinan Allah satu-satunya zat yang pencipta, pemilik, penguasa, pemelihara dan sebagainya. Dan bukti-bukti ayat tadi, bahkan iblis pun meyakini itu. Bahkan Abu Jahal meyakini itu. Bahkan orang musyrik sama dalam konsep itu. Dan itu sama sekali tidak otomatis menjadikan orang bertauhid. Siapapun dia. Kalau baru berhenti pada konsep rububiyah. Kesimpulannya begitu. Sepakat? Penjelasan yang Anda sampaikan. Jadi kalau begitu kan kita lagi mencari, kalau gitu yang membedakan Abu Jahal dengan kita nih. Di konsep yang mana? Sebab dalam kalau konsep ini mah kita sama. Antum jangan merasa GR. Anak sudah yakin Allah yang menciptakannya. Ente GR, Abu Jahal juga dari dulu daiman gak GR. Biasa aja konsep ini mah. Justru konsep kedua. Inilah yang menjadi pembeda. Kapan seseorang disebut syirkul akbar dan kapan seorang disebut muwahhid, yaitu konsep yang disebut tauhid.
uluhiyah. Makanya tauhid kita bukan la rob illallah. Karena konsep la rob, orang musyrik sudah mengakui. La rob illallah diakui Abu Jahal. La rob illallah diakui oleh iblis. La rob illallah diakui oleh orang musyrik. Konsep itu sudah nggak ada perdebatan. Tapi di konsep yang kedua, ilah. Makanya tauhid kita bunyinya apa? La ilaha illallah. Kenapa ilah? Ilah itu apa? Apa bedanya ilah dengan rob? Kalau kita kan selama ini mengartikan ilah dengan rob sama. Tuhan kabeh. Ini. Jadi kacau tauhid kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nanti akan kita pretel ya. Kullu mahabbatan wa ijlalan wa ikraman wa ta'ziman wa khaufan wa rojaan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Konsep ilah itu maknanya tadi. Kullu mahabbatan wa ijlalan wa ikraman wa ta'ziman wa khaufan wa rojaan. Ngapalnya mas minggu luwih supaya disangka hebat. Padahal tidak ada buka mbak Google. Ya. Bisa dipahami ya. Ya. Ilah, ikhwah. Sekarang jadi kita akan jelaskan dulu apa itu ilah. Ilah dalam bahasa Arab, kalau bahasa yang mewakili sesuatu yang diibadai, disembah. Perwakilan bahasanya dulu. Sebab bahasa Arab ini sulit. Kadang mencari padan kata yang bisa mewakilinya apa. Kalau nggak paham bahasa Arab ya agak repot juga. Jadi gini. Ketika urusan kita doa, minta tolong, istighosah, isti'anah, permintaan bantuan, rasa takut, rasa cinta, ini masuknya di konsep ilah. Minta, Anda jangan pernah minta ke kuburan-kuburan. Hatta itu kuburan yang dianggap wali keramat. Kuburannya wali ini apa, tidak boleh. Semua itu syirkul akbar. Ini ilah. Anda hanya boleh meminta kepada Allah. Langsung. Agama kita bukan agama Protestan atau Kristen yang butuh perantara. Tidak perlu kita perantara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konsep ilah. Anda tidak memerlukan ilah-ilah lain. Yaitu Anda nggak perlu meminta tolong dalam hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Selain kita langsung pada Allah saja. Di konsep inilah orang musyrik zaman dulu Abu Lahab. Kalau minta langsung mong dibengen ki. Pengennya lewat kuburan. Sing dari masalah ini kono ki. Babkin. Ilah. Mana Ustaz dalilnya? Sebelum Anda sampaikan dalilnya, Anda jelaskan dulu pengertian ilah. Jadi ilah itu artinya tadi apa? Terjemahan perwakilan ilah itu adalah sesembahan, peribadatan. Konsepnya konsep ibadah. Permintaan tolong, rasa takut, dan sebagainya. Jadi kalau kita baca ilahin nas, ilahnya manusia. Berarti kita ngerti, bukan robnya manusia. Kalau konsep rob manusia sudah jelas. Ya ayuhan nasu ubudu robbakumu tadi. Tapi di samping itu, Allah yang konsep tauhid kita lebih ditekankan pada pengilahan. Ya, ilah. Hanya dia. Kita nggak butuh kepada yang lainnya. Nggak butuh kepada orang-orang yang dianggap penghubung antara kita dengan Allah. Nggak butuh. Kita langsung. Ya. Nah, ikhwah, mungkin antum tanya, Ustaz, ngomong-ngomong kalau tadi antum menafsirkan ilah itu lebih dekat pemaknanya pada peribadatan ya. Mana dalilnya? Antum lihat surat Toha ayat 14. Toha 14. Di ayat itu, antum lihat. Innani anallah. Ketahuilah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Di ujung ayatnya setelah Allah menyebut la ilaha illa ana fa'budni, Allah mengaitkan konsep la ilaha illallah dengan fa'bud. Beda dengan kalimat Rabb.
Makanya ulama menafsirkan la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Konsepnya lebih pada ma'bud. Sesuai dengan konsep tadi surat Toha ayat 14. Innani anallah. Ketahuilah sesungguhnya diriku ini, kata Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budni. Maka sembahlah aku saja. Ibadahi aku saja. Konsep peribadatan. Menafsir, ini yang menjelaskan Allah sendiri. Konsep ilah dengan konsep peribadatan. Bisa dipahami ya? Sampai di sini. Nah ikhwah, kalau sudah jelas di sini, kita akan dukung sejumlah hadis, asar sahabat, perkataan para ulama insya Allah. Ya, kitab-kitabnya juga nanti akan sebutkan rujukannya. Yang jelas menunjukkan dalam konsep inilah orang musyrik dari zaman dulu sampai kiamat paling nggak mau kalau konsep Allah itu cuma satu. Kalau siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang menciptakan alam? Allah. Siapa yang menguasai alam? Allah. Ya sudah mintanya langsung kepada Allah. Nggak mau, pengennya Pak lewat Mbak Buyut. Tebak kene. Sing zaman bengen. Sampai sekarang. Giliran kalau sudah mintanya langsung kepada Allah, dari dulu ini yang mereka nggak mau. Inilah batas syirik dan tauhid. Dalilnya, lihat surat Nuh ayat 23. Sebelum Ana bacakan ayat ini, Ana harus sedikit mundur. Saat Nabi Nuh akan diutus, di situ sudah ada orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh, ahli tauhid, pengikut Nabi sebelumnya. Yang namanya sampai diabadikan dalam Quran, yaitu surat Nuh ayat 23. Orang-orang soleh. Soleh beneran. Yaitu namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ini orang-orang soleh. Ya. Orang-orang soleh ini, ceritanya nih, orang-orang soleh ini, ya betul-betul soleh beneran. Dan diakui oleh Allah. Yuk kita lihat, Ana bacakan dulu surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna lihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Orang-orang musyrik itu, kata Allah, berkata, jangan sekali-kali tinggalkan olehmu alihah. Alihah itu apa? Jamak dari kata ilah. Ilah, bentuk mufradnya ilah. Jamaknya alihah. Jangan kau tinggalkan ilah yang lain. Siapa ilah yang lain? Waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama-nama orang soleh. Ya. Dari mana taunya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari 4920 dan sebagainya. Mengatakan tentang siapa Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, ya, dan Nasr yang disebut ayat tadi. Beliau mengatakan asma'un rijalin solihina min qaumi Nuh. Falamma halaku uhiya syaiton ila qaumihim aninsibu ila majalisihum allati kanu yajlisuna ansaban wasammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad. Begini makna bebasnya. Ini adalah nama-nama orang solih di zaman menjelang diutusnya Nabi Nuh. Ini yang ngomong Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nama-nama orang soleh. Jadi begini ikhwah ceritanya. Waktu itu orang-orang musyrik ya sebelum menyimpang tauhidnya masih tauhid, ada guru-guru pembimbing yang benar tauhidnya. Yang namanya tadi siapa? Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ketika orang-orang ini wafat, setan mulai membisikkan ke murid-muridnya generasi sekian. Apa salahnya kamu tuh dalam rangka mengenang jasa pahlawan kalau zaman sekarang.
bikin di majelis mereka, maka di sininya majalisihim. Apa salahnya kamu tuh? Dulu kan Ustadz, kalau sekarang Ustadz Syekh Yai Habib, dulu kan Habib siapa? Wad. Dulu kan duduknya ngaji tuh di situ. Kamu bikin patungnya, tapi jangan disembah. Hebatnya setan, yang pertama ngomong jangan disembah, nggak boleh musyrik. Sabar setan mah. Dia kayak kita ngajak sepisan pindah, Ustaz ajak pindahnya beli kiyang ya, menteh. Ya. Iblis mah sabar. Pertamanya gitu, bikin patungnya, tapi jangan disembah. Ini hanya sekedar mengenang jasa-jasa mereka. Jadi kamu ingat, waktu itulah mulai dibuat patung-patung orang soleh kata Ibu. Ada patung Wad. Ning lamun madrasahnya, kalau zaman kita mah, ini ada Wad. Madrasahnya Kiai Suwa, madrasahnya Syekh Yagus, Yauk, Nasr, dibikin patung masuk. Dan waktu itu belum disembah. Bahkan setan memberi jangan disembah dulu. Sedikit-sedikit, step by step. Setelah lama berlalu di sini dikatakan wasamuha bi asmaihim. Tapi jangan lupa, patung ini tolong kasih nama dengan nama guru-guru kalian itu. Engkau awas, jangan sampai mar. Engkau ini kan digawe Ustaz Brik patungnya. Aja, anak tidak hidup. Engkau suki ke gawe patung segede Ustaz Brik. Oh, aja disembah aja, tapi yang inget baik aja. Anak birido. Ya. Dimulai dibikin patung. Waktu itu belum disembah. Falam tu'bad. Dan saat itu tidak disembah. Masih. Sebab apa? Murid-murid ini masih generasi pertama. Tauhidnya masih mantap. Tahu. Ya usah. Sekedar mengenang jasa pahlawan apa salahnya. Tapi hatta idza halak ulaik. Tapi ketika generasi pertama awal ini sudah pada meninggal. Watan sahal ilmu pun makin lama makin luntur. Orang sudah melupakan ilmu tauhid yang benar. Barulah ubidat. Mulai ini disembah. Setelah nyembah itu jangan salah paham. Wah, orang sekarang kalau kita katakan antum itu jangan nyembah kuburan orang soleh. Disangka nyembah Kim Ken. Bukan. Itu masalah satunya. Tapi pengertian menyembah yang dimaksud menjadikan patung itu sebagai sarana saat mereka ada darurat. Tidak langsung ya Allah. Tapi ya Syekh Anu. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Habib Fulan. Ya Kiai Anu. Ya Mbah Anu. Tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Inilah syirkul akbar. Dan yang pertama itu kasusnya begini. Anak akan sampai buktikan. Ya. Definisi penyembahan yang salah. Yaitu Az-Zumar ayat 3. Jadi begini. Kodet minum dikit maning. Bismillah. Lah dibuka maning anyar. Awas aja nanggo rebutan. Balik ya. Bismillah. Sebab apa? Arta kawa balik kabeh. Di bapak. Kita melang bae. Akide pada rusak. Suwe-suwe. Ya. Balik lagi. Ikhwah. Nih, kenapa anak tadi cerita tentang siapa? Wad, Suwa, Yagus. Ada kaitannya sambungannya dengan surat Az-Zumar ayat 3. Ketika kondisi tadi sudah parah, di mana orang mulai pada saat itu, sejak zaman itu, orang kalau tidak turun hujan, beli langsung, ya Allah, beli sholat istisqa apa, jaluk Allah. Mulai senengnya lewat kuburan dikit. Tekanin kuburan orang yang dianggap soleh, tekanin menghadap Wad, Suwa, Yagus, nggak mau lagi. Barulah saat itu Allah turunkan Nabi Nuh untuk mengingatkan, hai Nuh, ingatkan agama Allah itu harus bersih dari syirik, dan apa yang Anda lakukan itu termasuk bentuk penyembahan kepada selain Allah. Ini pengilahan kepada selain Allah. Yuk kita lihat Az-Zumar ayat 3. Antum tapi harus sedikit ngerti bahasa Arabnya ya. Sebab ini ada konteks sambungan dengan ayat tadi. Kita lihat. Ala lillahi dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis. Ingat, agama Allah itu al-khalis, bersih dari segala macam kesyirikan. Al-khalis
bersih dari kesyirikan. Terus apa? Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Adapun orang-orang yang telah menjadikan min dunillah, selain Allah, sebagai aulia, sebagai pelindung. Siapa yang dimaksud pada ayat ini? Adapun orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Siapa? Kaum yang tadi mulai kalau dijalukan lewat wad, suwa, yagus, ya. Sebab sambungannya di ayat ini. Dari cerita ini kalau antum pengen tahu, lihat di semua kitab tafsir, terutama Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, semua hampir pasti membuat bab ini. Supaya kita paham larinya ayat ini kemana. Jadi kita ulangi. Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah agama Allah itu bersih dari syirik. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Dan adapun orang-orang yang menjadikan selain dari Allah sebagai aulia, ketika diingatkan oleh Nabi Nuh, ini Allah lagi mulai mengutus Nabi Nuh nih. Hai kaumku, kamu jangan nyembah Wad, jangan nyembah Suwa, jangan nyembah Yagus, jangan nyembah Ya'uk, jangan nyembah. Yang dimaksud nyembah tadi apa ikhwah? Jangan menjadikan perantara. Ketika berdoa langsung aja. Antum tahu nggak jawaban kaumnya? Lihat sambungan ayatnya. Mana buduhum. Hai Nuh. Ini jawaban kaumnya. Dibuat dalam Quran. Mana buduhum. Hai Nuh. Kami tidak menyembah orang soleh. Kami bukan nyembah kuburan. Kami bukan menyembah syekh. Kami bukan menyembah habib. Kami bukan menyembah ustad. Antum lihat. Illa kecuali liyuqarribuna. Ini semua hanyalah liyuqarribun. Takrib. Sarana pendekat diri kami ilallah. Kepada Allah. Berarti orang musyrik ini masih percaya nggak kepada Allah? Percaya. Mereka makan. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini cuma sekedar perantara. Antara, sebab kami banyak dosa. Ini kan orang soleh, ini kan syekh, ini habib, ini ustad. Sarana saja, tetap kami mintanya mah kepada Allah. Sama enggak yang sekarang datang ke Cirebon? Wah, aja jaluk ning kuburan, yang jaluk mah jenang ning Allah. Pada baik Abu Jahal gaya mengkonon, mung bengen mah ngomong bahasa Arab jika bahasa Jawa. Beda pun bewis. Lamun bahasa Arab mah mana buduhum illa liqoribuna ilallahi zulfa. Bahasa Jawa yang jaluk ke banding Allah. Iya Abu Jahal ku lamun bahasa kene mah pada karo jika pun. Wis persis. Mungkin mah ngomongnya bahasa Arab. Jika bahasa Jawa, intinya mah pada. Disangkanya Abu Jahal enggak percaya sama Allah. Mulanya ini ayat apa? Mana buduhum. Pertama dari ayat ini apa, ikhwah? Orang musyrik sengaja membuat subhat definisi penyembahan. Mereka tidak mau bahwa ketika Anda melakukan permintaan sesuatu tidak langsung kepada Allah itu disebut menyembah selain Allah, nggak mau. Ditolak dikit. Mana buduhum. Kau jangan sebut kami sedang menyembah kepada selain Allah. Pengennya tetap dianggap tauhid kun, mengkonon enggak. Padahal dikaro wong segin. Kedua, apa alasan orang musyrik dulu jaluk-jaluk ning kun? Bengen maning wad, suwa, yagus, yauk, nasr. Ya, sekining, kuburan, Cirebon. Alasannya apa? Illa liyugorribuna, liyugorrib. Tagrib. Sarana kurbah. Pendekatan saya dengan Allah. Ilallah. Allah masih ngandel. Ya masih percaya ilallah. Zulfa sedekat-dekatnya. Berarti ikhwah, sekarang kita tahu bahwa orang yang disebut musyrik zaman dulu bukan tidak percaya kepada Allah, bahkan mereka yakin segala-galanya Allah. Hanya yang paling mereka berat tidak mau ketika mereka disuruh langsung kepada Allah, pengennya lewat sesambatan. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, maaf, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kondisi kaum muslimin
yang hari ini terkadang dalam satu sisi lebih buruk dari orang musyrik zaman dulu. Kenapa? Bakal wong musyrik bengen sing dijaluki kelas solehnya nggak usah diragukan, diakui oleh Allah sampai namanya disebut dalam Quran wad suwa kirmaning bagufron ini wong edan dijaluki wis mati kabeh mending Abu Jahal semanakah masih dilokat jaluk ning wong edan mah Abu Jahal ka bagian bahlul ka Abu Jahal ka mintanya tetap ning wong soleh beneran soleh asli wad suwa ya Gus hari ini agama Hindu tak Buddha konon kabarnya sembayangnya gembu bener-bener jaluk dijalukin kan tegel ya. Ya kadang Syiah, Sufi, kuburannya dimintai, makanya terkadang mereka lebih buruk. Afan, jangan dianggap pernyataan ekstrim dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kalau ngelihat realita ya, dulu saja yang jaluknya sing bener-bener solehnya diakui kan tadi di Quran apa wadan waswaan namanya sampai dimaktubkan dalam Quran masih musyrik sekin jalukan nih bagus front priwe bu Allahul musta'an ya parah kita ini parah demi Allah makanya ya kalau antum baca kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya atau sarahnya Fathul Majid atau Taisirul Azizil Hamid dan sebagainya antum bisa lihat di situ pelajaran yang sangat berharga. Intinya dalam kajian ini ana membatasi dulu baru sampai ini. Pokoknya kita baru tahap rububiyah, uluhiyah. Antum ingat aja. Ini dulu. Ya, nantinya kita masih banyak nih, Pak. Ya, rukun tauhid ada 2. Kapanpun antum mengucapkan la ilaha illallah tidak memenuhi 2 syarat ini batal tauhid. Percuma hatana kita sholat nangis gitu. 2 rukun tauhid harus dipenuhi 24 jam. Putus salah satunya batal, total batal, murtad naudzubillah. Jangan sembarangan. Ya, tapi tadi kita nggak perlu panjang-panjang ya. Ya tadi daripada kita panjang-panjang beli ngerti, mending setitik beli ngerti maning. Hari setitik beli ngerti maning mangulangnya berita bener. Ya wis dawa-dawa beli ngerti, setitik beli ngerti kan mending ngulang ya wis. Daripada ngolet beli ngerti ceramah apa kan bukan aja. Jadi ya wis ada kedawan. Ya, jadi semono terus anak ini ada ciri khas. Ceramah anak nggak boleh lebih dari 45 menit. Error. Jujur, mulai ngacok. Bakas kimbe wis ngacok ini mulai ada. Terus paneng. Jadi anak nggak boleh ceramah. Paling pantangan anak ceramah lama-lama nih. Ya, keterbatasan maklum. Itu saja. Sekalipun ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi tolong ya apa kita bareng-bareng paham ya. Paling penting Pak. Wallahi ya tanamkan ini. Masalahnya demi Allah. Banyak di antara kita yang mungkin baru seumur sekian ini kita lebih ngerti. Iya rububiyah. Dan nanti sebab nanti ada kaitannya dengan masalah dunia. Maaf. Perdukunan apa jangan main-main. Disangkanya tadi usaha la ilaha illallah dijamin Islam tekang mati enak baik rukun tauhidnya dulu an-nafi wal itsbat ma huwa nafi ma huwa itsbat ya dua-duanya harus terpenuhi salah satunya Anda tidak terpenuhi bisa jadi antum ini ilhad wa naudzubillah au musyrik dua-duanya bahaya apa saja itu ya nanti ya kita akan ini lagi sengaja anak gantung supaya diundang maning. Bener Bang. Ya hari diborong sekin ya wis gak ya wis mandeng ngati kan gitu. Dan sengaja tak tunggal pisan wis endah. Mongkon ngagok hidungmu. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa karena jujurlah dari pagi itu ada tamu rombongan dari Bekasi. Habis ngantor sebentar tamu dari Bekasi datang lagi dari Bekasi pulang menjelang asar tamu dari Indramayu nyambung menek durung turu-turu gini. Mulai dia terus tinggal sisa-sisa tenaga gini. Mungkin nanti anak apa tidak akan terlalu lama di sini ya. Jazakumullah khairan. Bukan artinya dari la ilaha illallah itu ada ilmunya itu kan benar kan dia adalah Tuhan selain Allah. Ya. Tuhan itu kan bermacam-macam ada Tuhan ini kalau Allah kan
Ya. Ya artinya kan benar. Ya. Salah. Ya. Antum tanya terjemahan pemaknaan, awas, atau terjemahan letterlet per huruf. Kalau kita mengkaji, jangan kata kitab tauhid, hatta kitab fikih, semua yang dimaksud kitab fikih, ulama selalu membahas istilahi, bukan lugawi. Apa bang ya? Bukan ini. Jadi ketika kita bahas la ilaha illallah, yang dimaksudkan syariat itu istilahan dan bukan lugatan. Semua agama kitab tauhid. Ketika kita bahas bab al-wudu, al-wudu lugatan huwa al-husnu. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Kalau kita bahas wudu nih bang, wudu kalau secara bahasa maknanya bagus, indah. Tapi kalau kita maksudkan, yuk kita bahas bab wudu, bab keindahan. Bukan maksudnya wudu itu suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara mencuci anggota tubuh tertentu dan dengan batasan tertentu sesuai yang disyariatkan Nabi. Ini yang kita maksudkan istilahnya, bukan bahasa. Demikian pula ketika kita bahas la ilaha illallah, bahkan dipreteli kata ijen-ijen, la an-nafi artinya tidak, tiada, ilah, ilah kecuali Allah, Allah. Bukan ini yang dimaksudkan syariat ketika menunjukkan, bukan lugatan, istilahan. Maksud saya Anda begini bang, gampangnya dulu. Ana tentu ketika membahas ini dari sudut istilah, bukan dari bahasa. Kalau bahasa dipreteli mah tadi lah, makanya Anda jelaskan bang, arti ilah tadi apa, Rob itu apa. Kalau secara istilah la ilaha illallah tidak mungkin dimaknakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau lugatan iya dipreteli sisi la, lamun apa bang, lamun anak bocah madrasah sama nang la arti apa nang, tidak ada, iya pinter. Ilah Tuhan, iya ilah kecuali Allah, Allah sambung tidak ada Tuhan kecuali Allah, lugatan. Ya, pretelan kata-kata, bukan ini yang kita maksudkan untuk kita yang belajar tauhid, tapi istilah. Di istilahan tadi mengandung nafi, isbat, syarat, rukun, pembatal dan sebagainya. Begitu bang. Wallahu ta'ala alam. Kalau anda ada yang khilaf, apa? Sebatas yang anda pahami. Halas. Ya. Jadi konsepnya berarti bahwa la-ilah itu ada dua konsep, satu sebagai roh, satu sebagai sembahan. Ya. Konsep la-ilah illallah itu adalah sebagai sembahan, Nah. sebagai rohnya. Barakallahu fiik. Jadi begini, ya. Setiap unsur ilah sudah pasti di dalamnya mengandung unsur rob. Sudah pasti. Tapi tidak setiap rob mengandung unsur ilah. Sahih. Ya, ahsanta. Zadakallah ilman wa hirsan. Jadi begitu. Sahih, benar sekali. Setiap unsur rob belum tentu mengandung makna ilah seperti tadi. Ketika orang musyrik ditanya rob, dia tidak mengakui ada unsur ilah. Tapi kalau kita menyatakan ilah, sudah pasti plus di dalamnya. Kalau kita ilah itu mencakup di dalamnya ada robnya, ada asma wa sifatnya. Demikian benar yang antum katakan. Barakallahu fiik. Sahih insyaallah. Ya. Di bahasa Arab tuh selalu ada mufrad sama jamak. Ya. Rob, rukun. Ya. Arbab. Rob jadi arbab. Bentuk jamaknya rob, arbab. Ya, ilah, alihah. Ya. Tapi Allah tidak ada jamak. Ya. Oh ya kan. Ya. Jadi nanti ulama ahli bahasa berkata, apakah Allah ini mustaq, pecahan kata dari ilahun jadi Allahu, atau dia bukan mustaq? Tapi itu apa pendalaman ya nanti mungkin. Tapi kalau di kitab tauhid dibahas, Allah ini dari sisi kata dia pecahan kata bukan? Ya, mustaq ataukah dia bukan pecahan kata, tapi suatu isim yang sudah inklusif gitu, tidak berasal dari kata apapun. Ya, nanti kalau untuk pendalaman ya mungkin saja kita bahas. Tapi untuk gambaran awal seperti itu saja. Wallahu ta'ala alam bissawab.